Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji milik Allah. Semoga kita mampu menjadi hamba-hamba yang mensyukuri semua kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik bagi kaum muslimin. Semoga kita mampu meneladani sisi kedua Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan belajar dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang halal dan haram. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, halal haram bagi seorang muslim bukan sekedar urusan yang sederhana, tetapi ini menjadi bagian dari ajaran agama yang mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam banyak ayatnya dalam Al-Qur'an. Ya. Bahkan Allah mengkaitkan amal soleh ini dengan makanan yang halal. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai para rasul-rasul, makanlah yang halalan thayyiban wa'malu sholihan, dan beramal solehlah kalian. Bahkan Nabi SAW di pagi harinya mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nabi mengajarkan kepada kita setiap pagi kita diajarkan 3 permintaan. Ya Allah, berikan hamba ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Rizqan thayyiban, rizki yang halalan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, dan terimalah amal-amal kami ya Allah. Kita akan membahas sebuah hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir. Disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, syarah dari hadis Arba'in Nawawi. Disebutkan anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Nu'man bin Bashir, beliau berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara yang halal dan haram ini ada perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang perkara syubhat ini tidak banyak diketahui oleh manusia. Famanittaqa syubhat, siapa yang mampu berhati-hati menjauhi hal-hal yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, sungguh dia telah menjaga kehormatan agama dan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, tetapi siapa yang bermudah-mudahan dalam hal yang syubhat, waqa'a fil haram, dia akan jatuh ke dalam perbuatan yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, digambarkan oleh Nabi seperti penggembala yang menggembala di sekitar hima. Hima itu adalah ladang khusus milik petani yang tidak boleh dimasuki tanpa seizinnya. Yushiku ayyar ta'fih, maka dipastikan akan terjatuh ke dalam hima ataupun ladang gembalaan yang tidak sembarangan dimasuki itu. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja memiliki hima ya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah bahwa larangan Allah adalah semua yang diharamkan olehnya. Ala wa inna fil jasati mudghah, ketahuilah di dalam satu tubuh ada segumpal daging. Idza sholahat, kalau yang segumpal ini bagus, sholahal jasadu kulluh,
anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Wa idza fasadat, dan ketika yang segumpal daging itu rusak, fasadal jasada kulluh, maka semua anggota tubuhnya akan ikut rusak. Ala wahiya al qalbu, ketahuilah yang segumpal itu adalah hati kita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa syariat mengatur tentang al-halal dan haram. Apa itu halal? Halal adalah sesuatu yang dihalalkan Allah dalam Al-Quran atau dihalalkan Rasul dalam hadisnya. Apa itu haram? Haram adalah yang diharamkan oleh syariat, baik terdapat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Nabi sudah menyampaikan, apapun yang aku larang dari kalian, untuk kalian jauhi sejauh mungkin. Bil khusus kita hari ini hidup di zaman di mana ilmu agama diremehkan, Al-Quran disisihkan, hadis tidak lagi dijadikan sebagai sebuah panduan. Bekerja bagi mereka yang tidak punya landasan iman dan ilmu, yang penting pulang membawa harta. Nabi SAW menggambarkan rusaknya sebuah zaman itu. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minal mal amin halalin aw min haram. Akan datang sebuah zaman kepada manusia, la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Orang tidak peduli lagi terhadap rezeki yang dibawa pulang dari tempat kerjanya. Amin halalin, apakah itu halal, amin haram ataukah haram. Yang penting dia pulang membawa rezeki. Bahkan ada pepatah yang sangat memalukan sekali. Mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nampaknya orang sudah pesimis, tidak yakin lagi bahwa sebuah konsep dalam Islam jelas sekali. Ketika Allah menciptakan manusia di janinnya, di hari 121 hari, Allah kirimkan malaikat sembari menegaskan 4 takdirnya. Bikat birizkihi, wa ajalihi, wa syakiyun, au sa'idun. Rizki dicatat yang pertama, barangkali karena itulah yang paling menggelisahkan manusia. Seakan-akan hidupnya berputar-putar dari rizki, kerja, dan kerja. Barangkali itulah. Masya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita selayaknya sebagai seorang muslim tidak hanya kerja, pulang membawa harta, tapi pastikan yang dibawa adalah harta yang halalan thayyiban, karena keberkahannya terletak bukan pada jumlahnya, tetapi pada bagaimana cara mendapatkannya dan kelak bagaimana kita habiskan harta kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, demikian penggalan hadis dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, bahwa kita hidup di zaman di mana halal haram bukan lagi sebagai sebuah hal yang harus diperhatikan. Namun kita tidak boleh seorang muslim larut dengan kondisi yang rusak. Kita tetap punya pedoman, halal jelas, haram jelas. Kita tidak mungkin menjadikan yang haram sebagai halal dan sebaliknya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.